puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara memberikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Allah yang suci, maha mulia. Haleluya. Biarlah kesucian kekudusan Tuhan melingkupi setiap kita. Selamanya
Kami percaya lewat ibadah kami Engkau berbicara secara pribadi bagi setiap kami, sehingga setiap kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur, kami bersukacita datang kepadamu ya Allahku. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Kita naikkan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan berkemuliaan. Satu suara mengiyakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, firman Tuhan menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Saya serahkan Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Lagi sekali, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kiranya kasih anugerah Tuhan membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan. Di dalam masa-masa seperti sekarang ini, kami percaya Tuhan yang bela kami. Kami percaya Tuhan yang melindungi kami. Kami percaya Tuhan yang memimpin kami. Kami mengucap syukur atas hari ini. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya percaya kita semua mengalami kedahsyatan, mengalami luar biasa. Ketika kita dengar firman Tuhan, maka hidup kita berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Tema hari ini, Yesus Tuhan adalah pembelaku. Tuhan Yesus Kristus ada. Tuhan Yesus Kristus bersama kita.
karena Dia ingin membela kita di dalam seluruh hidup kita. Kita akan lihat, kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 4 ayat 38 sampai ayat 41. Haleluya. Yang sudah ketemu kita akan baca secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Judulnya juga kita baca 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di situ perempuan itu, lalu mengangkat demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Dia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang yang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus Kristus pembela kita. Kita baru melihat, kita baru mendengar firman yang kita baca hari ini, bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus mampir ke rumah Simon Petrus, di situ didapati mertuanya sedang demam. Hari-hari ini sakit demam, sakit flu, sakit batuk sedang ngetren. Ternyata zaman dulu sudah ada. Dan bukan secara kebetulan Tuhan Yesus mampir ke rumahnya Simon Petrus, karena di situ ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara kasih dalam nama Tuhan, bukan kebetulan kalau hari ini mungkin kita mengalami sakit demam, mungkin mengalami sakit flu, batuk yang lain-lain. Apapun yang kita alami bukan secara kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Jangan takut, Tuhan membela kita. Waktu sakit, waktu susah, waktu senang, biarlah kita ini tetap yakin, tetap sadar bahwa Tuhan membela kita. Amen. Itu sebabnya bagaimana kalau kita ini tahu bahwa Yesus Tuhan adalah pembela. Yang pertama adalah kita terus berkobar-kobar di dalam Tuhan, menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan lemah, jangan kendor. Roma 12 ayat yang ke-11 kita akan membaca secara bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Biarlah kita terus berkobar-kobar, kita tetap menyala di dalam Tuhan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Kalau kita berkobar-kobar di dalam Tuhan, roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, pembelaan Tuhan itu pasti. Tuhan pembela kita. Orang percaya, orang benar. Asal kita hidup benar, asal kita melakukan kebenaran, Tuhan pasti bela kita. Mungkin waktu kita mengalami masalah, pencobaan, ujian, tantangan, dan atau kita mengalami masa-masa yang menyenangkan, Tuhan tetap membela kita. Tidak ada alasan untuk lemah. Masa-masa seperti sekarang ini, tetaplah berkobar-kobar di dalam Tuhan, karena ada roh Tuhan, karena ada pembelaan, ada pimpinan Roh Kudus. Bagaimana roh kita supaya berkobar-kobar? Kita hidup di dalam doa, doa yang mengobarkan roh kita itu. Makanya Roh Kudus itu digambarkan dengan minyak, Roh Kudus digambarkan dengan api. Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya akan memimpin terus di dalam doa, terus di dalam bersemangat, terus dalam antusias dan berkemenangan di dalam Tuhan. Kalau di dalam diri orang percaya ada doa, ada mau melakukan pelayanan, ada mau melakukan hal-hal yang baik, Tuhan pasti bela.
Janganlah kerajinan kita kendor. Rajin mencari Tuhan, rajin bekerja, rajin melakukan hal yang baik, maka roh kita akan menyala-nyala. Dan ketika roh kita menyala-nyala, Tuhan, pembelaan Tuhan nyata. Jadi bukan secara kebetulan Tuhan Yesus mampir ke rumahnya Simon Petrus. Bukan secara kebetulan Tuhan Yesus mampir dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan sedang bersama dengan kita. Tuhan akan bela hidup kita. Apa yang menjadi masalah kita? Yakinlah Tuhan pasti membela kita. Nah, bagaimana caranya supaya roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan? Setelah kita berdoa, bagaimana caranya? Kita harus melakukan hal-hal yang ada hubungan dengan pelayanan. Makanya mertua Petrus, kemudian orang-orang yang sakit, habis disembuhkan, habis mengalami pertolongan Tuhan, mereka melayani Tuhan. Amen. Kalau kita ingin berkobar-kobar, layanilah Tuhan. Ini luar biasa. Hal yang baik, yang istimewa. Kalau kita bisa melayani Tuhan, kalau kita bisa melayani Tuhan, maka roh kita ini semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Bagaimana yang kedua, setelah roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, biarlah kita ini menjadi berkat. Kita menjadi hal yang baik, memuliakan hidup kita di dalam Tuhan. Bertindak dengan iman, bertindak menjadi berkat. Tindakan iman, tindakan menjadi berkat ini sesuatu yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat yang keempat dan kelima. 4, 5, dan 6. 2 Timotius pasal 1 ayat 4, 5, dan 6. 2, 3. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau cucurkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah sukacita. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Haleluya. Setelah kita berkobar-kobar di dalam roh kita, dalam hidup kita penuh dengan semangat, hidup kita ini harus menjadi berkat, harus mengalir keluar, harus menjadi hal yang penting, hal yang menguntungkan, hal yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Paulus merasa diberkati ketika mau pergi. Timotius menangis, menyucurkan air mata. Dia sangat terberkati dengan tindakan ini. Dari mana? Tindakan iman dari neneknya Lois, kemudian dari ibunya Eunike, dan Timotius melakukan hal yang luar biasa. Pelayanan ketiga hal ini. Lois, orang sudah tua, bisanya hanya berdoa, menasehati. Kemudian ibunya juga hal yang sama, berdoa. Dan kalau kita mengarah kepada Timotius ini anak muda yang lemah, sakit-sakitan. Rasul Paulus bilang sedikit-sedikit minum anggur tidak apa-apa. Artinya apa? Orang-orang yang lemah ini, Lois orang yang sudah tua, Eunike perempuan, Timotius anak muda tapi lemah, tapi dipakai Tuhan luar biasa dan sangat berarti. Karena apa? Mereka melayani dengan penuh iman. Biarlah kita berbicara, biarlah kita bertindak, biarlah kita melayani dengan penuh iman. Dan setelah itu saudara kasih dalam nama Tuhan, biarlah pelayanan kita diwarnai dengan karunia Roh Kudus. Dan kita akan mengalirkan aliran-aliran urapan Tuhan. Melalui apa? Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita. Baik tindakan kita waktu menolong seseorang, memberikan berkat kepada seseorang, memberikan sesuatu kepada seseorang. Biarlah semuanya itu kita lakukan dengan penuh iman. Jadi setelah berkobar-kobar kita tidak bisa diam saja, tapi lakukan sesuatu. Apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang bisa saya lakukan untuk memberkati orang lain?
Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong orang lain? Apa yang ada pada saudara? Semuanya itu bisa dilakukan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Tindakan iman ini penting. Iman tanpa perbuatan nol, kosong, mati. Hari ini lakukanlah dengan iman, menabur dengan iman, menolong dengan iman, bertindak dengan iman. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti bela kita. Tuhan membela tidak tanggung-tanggung. Apa yang kita lakukan, maka semua Tuhan perhitungkan. Ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang baik. Dalam diri seseorang, seburuk apapun, pasti ada potensi. Kalau potensi itu diserahkan untuk melayani Tuhan, itu menjadi potensi yang besar. Apa yang kita pikirkan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, biarlah kita gunakan untuk melayani Tuhan. Satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai ayat 39. Kita akan membaca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Di dalam diri orang percaya ada Roh Kudus, digambarkan dengan air. Air yang di dalam diri orang percaya akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Hari ini tindakan iman kita ditunggu oleh banyak orang. Hari ini tindakan iman kita ditunggu oleh orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh perhatian, dan kegerakan Allah akan terjadi. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan iman. Apapun yang kita kerjakan, bila kita kerjakan dengan iman, maka hal yang baik, yang indah itu terjadi. Penyertaan Tuhan sempurna. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah tidak akan berhenti, tidak akan jauh dari kita kalau kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat masa-masa sekarang, apalagi masa-masa pandemi kita sedang dibatasi seperti ini. Biarlah kita ini merdeka di dalam Tuhan. Biarlah kita ini menang di dalam Tuhan. Biarlah kita bertindak dengan iman. Kita lakukan sesuatu, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang indah. Jangan takut, lakukan dengan bebas, lakukan dengan iman. Apapun yang terjadi, keluar masuk kita dilindungi, disertai oleh Tuhan. Amin. Hidup kita ini merdeka. Jangan merasa dikekang, jangan merasa terkungkung, jangan merasa takut, jangan khawatir. Hidup kita ini sudah merdeka. Amin. Apa yang kita lakukan setelah kita berkobar-kobar dan kita bertindak dengan iman? Yang ketiga, yakinlah Tuhan membela kita dalam situasi apapun dan hiduplah merdeka di dalam Tuhan. Roma 8, kita akan lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-1 dan kedua. Roma 8 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang ketiga, hiduplah dalam kemerdekaan. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bela kita. Situasi, waktu tidak bisa membatasi kita. Hidup kita merdeka di dalam Tuhan.
biarlah kita tidur dengan tenang, dan kemudian kita melakukan aktivitas dengan kemerdekaan yang dari Tuhan. Roh Tuhan bersama dengan kita, urapan Tuhan mengalir berlimpah-limpah atas kita. Amin. Biarlah kegerakan Allah mengalir. Apa yang kita lakukan, di situ justru Tuhan akan pakai terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat. Ini saatnya anak-anak Tuhan dibela oleh Tuhan. Lakukanlah dengan sesuatu yang luar biasa. Baik saudaraku kasih dalam nama Tuhan, saya rindu saudara mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Kita rindu mengalami lawatan Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Kita sama-sama kita angkat satu pujian, Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Orala pasyata kalana masyata kalana. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu,
Yesus Tuhan pembelaku. Amin. Yesus Tuhan pembelaku. Janganlah kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, dan terus hidup berkobar-kobar di dalam Roh Kudus, dan biarlah bertindak dengan iman. Apapun yang engkau lakukan, bertindak dengan iman, melayani dengan iman, dan terus hidup di dalam beriman yang kuat. Dan biarlah hidup merdeka di dalam Tuhan. Masa-masa seperti sekarang ini, hiduplah merdeka di dalam Tuhan. Damai sejahtera Allah turun. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita tabur, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti bela. Saat ini tahun pelipat gandaan. Saat ini tahun perlipat gandaan iman, perlipat gandaan berkat Tuhan. Tahun terobosan. Hari ini tahun kemerdekaan finansial terjadi. Tahun kemerdekaan bebas dari sakit penyakit. Tahun kemerdekaan bebas dari perkara-perkara sia-sia. Hari ini terjadi keajaiban, terjadi keajaiban. Tuhan pembelaku, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Keluar masuk kita dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita dibela oleh Tuhan. Kita tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari-hari ini. Siapapun seluruh sidang jemaat yang mengalami sakit, siapapun saudara yang mengalami sakit penyakit hari ini, terima kesembuhan, terima mujizat, terima keajaiban, terima. Siapapun yang sedang bekerja, siapapun yang sedang berusaha, hari ini tahun pelipat gandaan berkat Tuhan, tercurah berkat Tuhan, tercurah mujizat. Di saat orang lain sulit, di saat orang lain tidak bisa, mujizat Tuhan dinyatakan. Terima. Terjadi pelipat gandaan, terjadi. Terjadi lompatan iman, terjadi kegerakan. Di saat orang lain susah, di saat orang lain gelisah, di saat orang lain takut, di saat orang lain khawatir, hari ini terima damai sejahtera, hidup merdeka di dalam Tuhan, ketenangan yang dari Tuhan. Curahkan damai sejahtera, curahkan ketenangan, curahkan sukacita, curahkan keamanan, perlindungan Tuhan sempurna. Kami mengucap syukur siapapun kita hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita, terimalah kemerdekaan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus membela kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara diberkati. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan, kesediaan Mas Teja untuk berdoa. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan dahsyat dan ajaib yang menyertai setiap kami Tuhan. Anak-anakmu Tuhan dengan kuat kuasamu dan cinta kasihmu ya Bapa. Saat ini Tuhan saat yang terbaik Tuhan, kami menyatakan cinta kasih kami kepada Engkau Tuhan melalui harta kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati pekerjaanmu Tuhan. Dunia ini pakai kami Tuhan, berikan kekuatan itu kepada kami Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan bagi banyak bangsa ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini menjadi kerinduan kami Tuhan, kiranya pekerjaanmu Tuhan semakin meluas Tuhan, semakin diperbanyak Tuhan, diperbesar lagi Tuhan melalui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau berkenan Tuhan atas persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati, kiranya Tuhan Kau menyucikan, menguduskan setiap hati yang memberi, setiap tangan-tangan yang memberi, baik saat ini Tuhan maupun melalui rekening, melalui online Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati jemaat dimanapun berada. Terpujilah namamu Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiada berkesudahan. Amin.
Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu. Baik, kita akhiri ibadah kita semuanya berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan. Amin. Tuhan membela perlindungan penyertaannya sempurna. Amin. Hari ini terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Ibadah selesai. Salam.